Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Caci Maros dimanapun teman-teman berada, dimanapun sahabat-sahabatku berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi. Semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, di video kali ini, di konten kali ini, saya akan berbagi tips kembali kepada teman-temanku sekalian tentang cara fermentasi ampas tahu yang berhasil. Jadi, sahabat channel Rumah Cimaros, seperti teman-teman sudah ketahui bahwasanya di konten sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah memfermentasi ampas tahu kurang lebih sebanyak 3 karung, dan alhamdulillah kali ini saya akan menunjukkan hasil dari fermentasi saya beberapa hari yang lalu. Namun sebelumnya kembali jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Caci Maros bermanfaat. Oke, sahabat channel Rumah Caci Maros, sebelum kita mengarah ke fermentasi ampas tahunya, saya sedikit membahasakan tentang penggunaan M4 atau efektif mikroorganisme 4 ya. Adalah salah satu alat yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan untuk memfermentasi bahan-bahan organik termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan utamanya ampas tahu yang sudah kita pakai di Rumah Caci Maros. Sini saya mempunyai dua jenis ya, M4 ini masing-masing M4 tapi mempunyai perbedaan. Yang pertama itu adalah M4 ini ya, M4 tambak atau perikanan. Ini digunakan untuk biasanya teman-teman gunakan di empang atau di tambak-tambak ikannya, karena di sini kita lihat ya, ini bagus untuk udang dan air ya. Nah, sementara untuk penggunaan M4 yang kuning ini, yang kuning itu saya gunakan untuk memfermentasi bahan-bahan organik, sayuran, buah-buahan, atau ampas tahu. Jadi dengan menggunakan ini memfermentasi ampas tahu itu alhamdulillah ya lumayan bisa dikatakan kategori berhasil ya kalau menggunakan ini, karena memang ini adalah M4 pertanian yang memang bagus digunakan untuk pupuk. Jadi di sini ada petunjuk pemakaiannya, di belakangnya ada petunjuk pemakaian dan dosis-dosisnya ya sahabat channel Rumah Caci Maros. Jadi nggak usah ragu ya buat teman-teman yang ingin memfermentasi sesuatu dengan menggunakan M4 ini, karena di sini ada beberapa petunjuknya ini dia. Oke sahabat channel Rumah Caci Maros, kita langsung ke TKP saja. Kita turunkan dulu botol-botolnya ya. Ini sisa botolnya ya, ada sih sedikit airnya itu, nih ada. Oke, sini ada 3 ember ya, 3 ember fermentasi ampas tahu. Di sana pula masih ada ya beberapa tempat, bahkan di situ ada, di bosku sana ada nih. Jadi ini fermentasinya sahabat channel Rumah Caci Maros, ini dia. Ini kita sudah bagikan sebagian di casing sutra kita. Ini alhamdulillah fermentasinya jadi ya. Bisa bahasakan kenapa saya katakan jadi. Ini karena teksturnya sudah berubah guys, sangat-sangat berubah, lembut sekali ya kayak ini. Oke, ini dia ya, saya tunjukkan dulu. Ini dia ampas tahunya sahabat channel Rumah Caci Maros yang di bawah-bawah sini ya. Nih, di bawah sini tuh ampas tahu yang putih-putih itu ya. Ini fermentasi ampas tahu yang saya gunakan sebagai media cacing sutra, itu dia original. Oke, ini juga ya tuh. Ini fermentasi ampas tahu semua ya. Nih, mengapa dikategorikan berhasil sahabat channel Rumah Caci Maros? Ini kurang lebih fermentasinya sudah semingguan ya. Nah, tanda-tanda ampas tahu yang berhasil difermentasi itu yang pertama ya, ketika kita ingin mengetahuinya, kita lihat atau kita cium dari baunya sahabat channel. Baunya itu kayak jujur kayak bau tape betulan ya, bau tape. Nah teman-teman ya, beli ini tape di pasar baunya seperti itu ya, hampir mirip-mirip bau begitu ya baunya. Nah karena tanpa fermentasi menggunakan M4, kalau sudah 1 minggu begini ya sahabat channel Rumah Caci, baunya itu ya bau kotoran ya, bau banget, kayak ya kala-kala bangkai lah bahasanya. Jadi
karena kita sudah fermentasi ini, alhamdulillah baunya itu kayak ya kebalikannya ya, aromanya harum sekali ya, kayak bau tape gitu. Ini bahkan saya suka cium-cium, bahkan saya suka buka juga ya karena ini sudah jadi. Nah, itu teksturnya pula itu lembut ya, lembut. Yang kedua itu lembut, teksturnya lembut sekali, beda dengan ampas tahu yang baru ya. Kalau kita awal mula membeli ampas tahu dari ini tukang pembuat tahu, dia teksturnya beda sekali ya. Ini lembut, dan kalau kita perhatikan ya, kita begini kan, kita remuk-remuk begini, dia akan terhambur ya. Beda dengan ampas tahu yang baru. Tuh, dia akan terhambur. Mantap guys, dan baunya ya bau tape. Nah, untuk takarannya sendiri sahabat channel Rumah Cici Maros, di sini kemarin saya menggunakan ini kurang lebih 100 sampai 200 ml ampas M4-nya. Untuk mempercepat, untuk fermentasinya itu saya menggunakan kurang lebih 200 ml. Dan ada yang saya bahkan gunakan itu 300 ml. Karena ini ingin mempercepat fermentasinya sahabat channel, karena seperti teman-teman ketahui bahwasanya mikroorganisme pada M4 ini ya, efektif mikroorganisme ini adalah bakteri di dalamnya, bakteri hidup ya. Jadi untuk mempercepat penguraian atau pembusukan pada ini ampas tahunya, makanya saya menggunakan lebih banyak fermentasi ampas tahu. Saya lebih banyak menggunakan M4-nya. Jadi takarannya kalau tidak salah yang ini ya 300 ml ya. Ini 4 hari 5 hari jadi. Sudah jadi ya, sudah bau tape. Nah, beda dengan yang lain ya. Ini ember-ember yang lain ini ada yang takaran 200, ada yang takaran 100. Tergantung dari takaran saya pribadi, karena penggunaan untuk ini tidak secara langsung ya. Makanya saya pakainya itu bertahap sahabat channel Rumah Cici Maros. Salah ini yang 300 ya, 300 ml. Dan alhamdulillah hasil dari fermentasinya serius jadi. Nih, beda sekali ya. Nah, oke. Jadi tampilannya seperti itu, warnanya agak kecoklat-coklatan gini. Tekstur lembut, bau tape. Itu tanda-tanda fermentasi yang jadi ya. Ampas tahu, fermentasi ampas tahu yang jadi. Jadi sahabat channel Rumah Cici Maros, ini dia tampilannya, bisa teman-teman perhatikan ya. Ampas tahunya itu jadi. Nah, untuk tips agar ampas tahunya jadi sahabat channel Rumah Cici Maros, kita perlu juga sedikit ketelitian dalam memainkan fermentasi ampas tahu ini. Nah, oke, kita tutup dulu ya. Kita mengarah ke ember lain. Ini dia sahabat channel Rumah Cici Maros. Ini ya. Ini takarannya, oh ini ya, ada tulisannya ini menggunakan 100 ml ya. Berarti ini pemakaiannya kalau saya sih pribadi menggunakan ini terakhir karena masih ada yang 200 ml takarannya, saya gunakan nanti itu dulu, dan ini nanti di belakangan. Namun jika mengetahui bahwasanya fermentasi ampas tahu itu akan jadi sahabat channel Cici Maros, atau trik-triknya agar kiranya lebih jadi ya, siapkanlah terlebih dahulu lap-lap kayak gini ya sahabat channel. Dan silakan teman-teman buka penutupnya jika menggunakan ember seperti ini. Nah, ini dia sahabat channel, ini berair guys, ini berair ya. Tuh, bisa teman-teman perhatikan ya airnya, tuh menetes guys. Ini adalah uapan dari fermentasi kita atau ampas tahu kita yang kita fermentasi. Itu usahakan dalam seharinya teman-teman membuka penutup dari ampas tahunya, dan usahakan lap sampai kering guys. Nih, usahakan lap ya. Dan usahakan pinggiran-pinggiran dari ini fermentasinya itu juga dilap guys. Karena kenapa? Perlu ketahui sahabat channel Rumah Cici Maros bahwasanya uapan dari fermentasi ampas tahu ini bisa merusak terjadinya proses fermentasi kita, karena
Jika kebanyakan uapan air, otomatis endapan airnya akan berada di dasar-dasar fermentasi kita ya, dan itu bisa menimbulkan kerusakan pada ampas tahu kita sahabat channel. Jadi saya tiap hari itu membukanya sekalian membuang gas metananya itu, yang gasnya ya, uap-uap gasnya, agar uapan dari fermentasi ini stabil. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, gitu caranya. Jadi ini ya mulai juga ya. Ya ini sudah, nah lumayan harum ya, berbau tape juga sahabat channel. Jadi ini nggak apa-apa kalau kita taruh beberapa minggu ke depan. Jadi makanya mengapa saya bedakan takarannya sahabat channel Rumah Cimaros, karena itu dia, makin banyak penggunaan M4, makin banyak pula bakteri yang ada di dalam fermentasinya gitu. Nah, dan jika kita kurangi kadar M4-nya, otomatis bisa memperlambat pertumbuhan bakteri pula. Nah, dan itu kita bisa mengulur waktunya untuk menggunakan fermentasi M4-nya sahabat channel. Makanya saya gunakan ini takarannya 100 ml guys dalam satu ember. Kemanja bosku. Jadi setelah dilap ya, kita rapikan kembali kayak gini. Kita usahakan cepat tutup ya, jangan terlalu lama-lama dibuka. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, jika sudah dibersihkan, dilap dan dirapikan kembali, usahakan fermentasinya itu ditutup ya. Ini jadi usahakan ini rapat ya. Jadi nanti jika kembali kandungan airnya nanti beruap kembali, usahakan dibuka lagi lalu dilap-lap ya. Jadi sama ini ya, ini juga ini beruap juga ya sahabat channel. Ini air-airnya usahakan kita dilap ya. Gitu guys, jadi usahakan dilap sampai kering. Oh ya, saya lupa pasangkan ya, jika mengalami kelebihan air, maka dia akan berjamur seperti ini sahabat channel. Ini jamur-jamurnya ya. Namun tapi tetap ya, ini ya tetap ya sama hasilnya, bau tape. Biasanya yang basah-basah itu saya tutup ya, kayak gini. Saya buka kayak gini, saya remuk-remuk dulu, supaya gas-gasnya itu keluar guys. Lalu saya rapikan kembali. Itulah trik-triknya ya. Banyak kok video-video konten-konten dari sahabat-sahabat kita, para youtuber, di cara-cara memfermentasi ampas tahunya. Namun ini saya tampilkan karena ini menurut pengalaman saya di Rumah Cimaros sahabat channel. Nih. Oke, kalau sudah kering seperti ini, tutup kembali. Jadi sama dengan yang lain ya. Sama ini juga sudah saya lap tadi. Ini sudah saya lap dan hasilnya juga sama, alhamdulillah. Kalau yang di sini juga, ini alhamdulillah jadi juga ya. Ini lebihnya guys. Ini uapan airnya keluar ya ini. Ini menggunakan kantong plastik yang ini sama ya. Jadi sahabat channel Rumah Cimaros, itu dia tips dan saran saya pribadi menggunakan fermentasi ampas tahu. Cara memfermentasi ampas tahu dengan menggunakan M4 pertanian. Jadi kalau untuk tambak ya bisa sih dicoba, tapi kalau saya sih, pengalaman saya di Rumah Cimaros jarang mencobanya. Saya kebanyakan menggunakan M4 pertanian sahabat channel. Oke, itu dia sedikit tips dan saran saya dalam mengfermentasi ampas tahu di Rumah Cimaros. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa berbagi tips buat teman-teman, dan kembali jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cimaros bermanfaat. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang di luar sana, dan kami pun tetap bersemangat membuat konten-konten kreatif yang ada di Rumah Cimaros. Oke sahabat channel Rumah Cimaros, semoga video ini bermanfaat. Salam sahabat channel Rumah Cimaros, salam budidaya, salam peternakan, salam Rumah Cimaros.